Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amma ba'd, para hadirin hadirat, shaimin shaimat, qaimin qaimat, insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi kita akan memasuki Nisfus Tsani, pertengahan kedua di bulan suci Ramadan. Semoga amal ibadah kita yang sudah diterima diqabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang belum, semoga Allah berikan kekuatan iman, kekuatan Islam, kekuatan fisik, kekuatan mental, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah kita dengan sebaik-baiknya. Amin, amin ya rabbal alamin. Shaimin shaimat, qaimin qaimat, di mana saja berada pemirsa TV Al-Mukhtar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin membacakan satu ayat Al-Quran di mana Allah berfirman yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladziina ya'maluna as-shalihat anna lahum ajran kabira. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innallaha yarfa'u bihadzal Qur'ani aqwaman wa yada'u bihi akharin. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita panjatkan ke hadratnya yang senantiasa melimpahkan pada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat sehat serta afiat, sehingga kita sama-sama alhamdulillah masih senantiasa diberi taufik hidayah, ma'unah serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga insyaallah kita tetap istiqamah di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, inna hadzal Qur'an, sesungguhnya Al-Qur'an yang kita baca, yang kita amalkan, yang kita junjung tinggi perintahnya, yahdi lillati hiya aqwam, akan memberi hidayah, memberi petunjuk ke jalan yang lebih lurus. Wa yubashshirul mu'minin, juga Al-Quran memberi kabar gembira kepada hamba-hamba Allah yang mukmin, alladzina ya'maluna as-shalihat, mukmin yang mengamalkan, yang mengerjakan amal saleh. Apa amal saleh contohnya? Seperti puasa di siang hari di bulan suci Ramadan, salat tarawih di malam harinya, tahajud, dan membaca Al-Quran serta mengeluarkan zakat dan amal-amal soleh lainnya. Al-Quran memberi kabar gembira kepada mukmin yang mengamalkan amal-amal soleh tersebut, annalahum ajron kabira, bahwasanya hamba-hamba Allah yang melakukan hal-hal tersebut akan diberi ganjaran pahala yang sangat besar. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga kiranya kita tetap istiqamah, komitmen dengan membaca Al-Quran, perintahnya, mengamalkan isi kandungannya. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang dimuliakan Allah, pemirsa Al-Mukhtar TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yarfa'u bihadzal Qur'an aqwama. Sungguh Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat satu kaum ya melalui Al-Quran. Wa yada'u bihi akharin, dan akan merendahkan kaum yang lain. Contoh, kalau kita membaca Al-Quran setiap hari dengan baik, dengan tartil, ya, tajwidnya, makharijul hurufnya, kemudian kita juga bisa mengajarkan orang lain, bisa juga kita menghafalnya, bisa juga kita mengamalkan isi kandungan Al-Quran, maka kita akan diangkat derajat kita melalui kitab suci Al-Quran. Sebaliknya, wa yadha'u bihi akhirin, orang yang meremehkan ajaran Quran, bahkan menistakannya, orang-orang tersebut akan dihina, direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya teringat seorang pemuda muslim berasal dari Thailand. Beliau ingin mencari pekerjaan di satu negara, yaitu negara Malaysia. Ya, tentunya karena fakir,
maka beliau tidak memiliki identitas tersebut. Artinya keberangkatannya ke Malaysia itu ilegal, ya, sehingga pada satu saat ditangkap oleh polisi dan dipenjara. Begitu dipenjara, Masya Allah, mana panas, dia buka baju, lalu dia membaca Al-Quran. Kebetulan suaranya bagus, Qurannya juga bagus. Dia baca dengan keras. Akhirnya polisi semua terheran-heran. Mereka kagum. Siapa ini yang baca Quran begitu bagus suaranya? Lalu mereka mencari dan mengikuti suara. Ternyata yang berada di dalam penjara seorang anak muda berasal Thailand. Akhirnya banyak polisi yang menyaksikannya sehingga tersebar suaranya bahwa ada seorang pemuda Thailand, seorang Muslim yang dipenjara karena tidak memiliki identitas yang lengkap. Lalu banyak orang Muslim di Malaysia yang menginginkan dan meminta kepada pihak yang bertanggung jawab supaya anak tersebut dikeluarkan dari penjara. Alhamdulillah berkat permohonan orang banyak sehingga dikeluarkan dari penjara, kemudian diangkat menjadi guru Al-Quran. Anak muda tersebut lalu mengajar Al-Quran di masjid. Sudah itu diangkat menjadi imam masjid di Malaysia. Masya Allah. Bahkan sekarang sudah banyak rekaman-rekaman kaset Al-Qurannya. Nah, ini satu contoh bahwa Al-Quran akan mengangkat derajat seseorang yang memuliakan Quran dan merendahkan, menghina ya orang lain ya yang menghinakan Al-Quran dan apalagi menistakannya. Wal'iyazubillahi ta'ala. Oleh karena itu, mari kita baca Quran. Ya, so Al-Quran kalau kita baca, insya Allah juga akan mencerdaskan otak kita. Al-Quran kalau kita baca dengan rutin akan memberi keberkahan pada kita pembacanya, rumah tangga kita, anaknya, keluarganya, dan semua rezekinya juga akan diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu juga Al-Quran membuat ingatan kita kuat. Sampai usia 100 tahun pun insya Allah ingatannya akan kuat. Begitu juga matanya yang biasa memandang dan membaca Al-Quran, insya Allah matanya akan diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Al-Quran itu sudah jelas-jelas Quran itu penuh keberkahan. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa hadza dzikrum mubarakun anzalna afa antum lahu munkirun. Surah Anbiya ayat 50. Surahnya 21. Wa hadza dzikr. Al-Quran ini adalah mubarak, betul-betul diberi keberkahan oleh Allah. Anzalna, kami turunkan di bulan suci Ramadan. Afa antum lahu munkirun. Apakah kalian mengingkarkan ketinggian, kesucian, keberkahan Al-Quran tersebut? Na'udzubillah min dzalik. Di ayat lain Allah berfirman, kitabun anzalnahu ilaik. Kitab suci Al-Quran Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam liyadabbaru ayatih, supaya kita dapat merenungkannya ya ayat-ayat tersebut, waliyatazakkaru ulul albab, dan hendaknya orang-orang yang diberi akal pikiran yang sehat hendaknya dapat mengambil pelajaran dan dapat mengambil peringatan dari Al-Quran tersebut. Saya teringat pula sejarah almarhum Bapak Habibie, Profesor Dr. B. Habibie. Beliau salah seorang putra Asia yang tercerdas, yang dikirim ke Jerman. Namun sangat disayangkan, wallahu alam, sejarahnya beliau seorang mahasiswa yang begitu cerdas hanya dapat ranking 3 saja. Yang dapat ranking 1 dan 2 itu adalah dari pelajar, mahasiswa dan mahasiswi Yahudi. Ya, akhirnya Pak Habibie minta kepada mereka, apa sih rahasianya supaya saya bisa mendapat ranking 1, paling sedikit 2? Oh, mereka bilang, that is our secret. Itu rahasia kami. Nah, mereka nggak mau ngasih tahu kepada Pak Habibie.
sekali, 2 kali, 3 kali, ternyata Pak Habibie nggak dikabulkan permintaannya. Lalu satu saat Allah bukakan pada mereka mata hatinya, Allah beri hidayah kepada orang Yahudi. Satu saat Pak Habibie tidak sama-sama dengan mereka, namun Pak Habibie dipanggil. Habibie, come here. Mari sini. Ada apa ya? Nah, kata orang Yahudi, katanya kamu ingin mendapat ranking 1 atau 2. Oh, baik. Ya, bagaimana caranya? Begini katanya. Kami itu pakai konsep your prophet Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami bisa dapat ranking 1 dan 2 karena kami mengerjakan konsep yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu konsep Nabi Muhammad? Ternyata konsep Nabi Muhammad yang dipakai oleh mahasiswa-mahasiswi Yahudi, mereka di tengah malam bangun, subhanallah. Rasulullah mandi jam 3, mereka pun mandi supaya seger, supaya semangat. Nah, hanya karena mereka orang Yahudi tidak sholat, mereka membaca Al-Quran. Masya Allah. Apakah orang Yahudi mampu membaca Al-Quran? Ternyata orang Yahudi juga punya perasaan yang sama. Ya, Pak Habibie dipanggil. Habibie, kalau Anda tidak yakin saya mampu membaca Al-Quran, coba silakan dengarkan bacaan Quran saya. Mau surah yang mana silahkan. Subhanallah. Begitu dia baca, ternyata bagus, baik. Sampai Pak Habibie terkagum-kagum. Akhirnya Pak Habibie sejak itu langsung menerapkan konsep yang dibaca, yang diterapkan oleh Yahudi tersebut, sehingga Pak Habibie bangun jam 3 malam, lalu dia mandi, dia membaca Al-Quran. Ya, tentu tambah semangat lagi setelah dia diberi spirit oleh Yahudi, mahasiswa-mahasiswi dari Yahudi. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita baca Al-Quran. Meskipun kita tidak bisa membaca Al-Quran dari awal sampai akhir, bacalah surah-surah yang pendek. Sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Khabbab ibn al-Arat, beliau mengatakan untuk taqarrub pada Allah dengan macam-macam cara. Ya, seperti sholat sunnah, berdoa, bersedekah, berbuat kebaikan, berbuat taat kepada Allah, ya. Tapi yang terbaik adalah untuk taqarrub pada Allah adalah membaca Al-Quran. Subhanallah. Jadi membaca Al-Quran lebih baik dari salat sunnah, lebih baik dari doa lainnya, lebih baik dari sedekah, lebih baik dari berbuat kebaikan, ya. Maka Al-Quran ini akan lebih dari segala-galanya. Tapi untuk yang wajib tentunya wajib kita utamakan, dahulukan, seperti sholat yang wajib, puasa yang wajib. Adapun yang lain juga penting, namun semua itu Al-Quran lebih dari segala-galanya. Nah, siapa orang yang cinta pada Allah harus cinta membaca Al-Quran. Kalau kita senantiasa membaca Al-Quran, insya Allah kita mudah-mudahan termasuk hamba-hamba Allah yang cinta kepadanya. Para hadirin yang dimuliakan Allah, pemirsa Al-Mukhtar TV di mana saja berada, barangkali ini yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon bukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Saya akhiri dengan ucapan hadanallah wa saddada khutana, summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.